Ya, teman-teman, hari ini tanggal 8, teman-teman di pagi hari ya. Baik, teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan daripada teman-teman di sini ya. Ada yang menanyakan dari bawah dulu deh, Unanun 9524 ya. Mau tanya, Selasa besok kemungkinan trading hard out lagi nggak kah gitu ya. Kalau iya, baiknya diam atau masuk. IHSG sepertinya belum bottom. Terima kasih, sehat selalu. Amin, teman-teman ya, atas doa juga terima kasih. Terus dari Mas Juan Pratama 8152, tandain besok trading hard jilid 2 katanya. Baik teman-teman ya. Baik teman-teman, saya akan menjawab komentarnya berdasarkan apa yang saya ketahui aja teman-teman ya. Dan ini adalah pendapat saya teman-teman ya, yang disesuaikan dengan data yang saya miliki untuk sekarang ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman perhatikan ketika di IHSG kita ya, kemarin waktu terjadi di sini kan, di sini nih, di sini ya. Di sini terjadi kan tanggal 18 Maret. Terus hampir terjadi lagi di sini kan 24 Maret ya, cuman ada dorongan dari bawah. Terus kata teman kita itu karena si IHSG kita ini belum mencapai bottomnya gitu kan. Dan bottom yang saya pinginkan di angka 5.700 ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ke situ teman-teman ya. Nah, begini teman-teman ya. Ini pendapat saya teman-teman tentang soal hari ini akan terjadi lagi seperti hal tanggal 18 terutama ya, tanggal 18 ini ya, tanggal 18 Maret ini, apakah akan terjadi lagi atau tidaknya. Terus menyusul juga kemarin teman-teman tanggal 24 Maret ya. Begini teman-teman, kalau menurut saya ya, ini berdasarkan yang saya lihat, berdasarkan lukisan daripada market maker. Ini kan adalah lukisan daripada market maker teman-teman ya. Nah, market maker lagi mengelukisnya lagi downtrend gitu kan. Tetapi di sini terlihat jelas di sini bukit yang terkecilnya sudah mulai dilewati teman-teman ya. Sudah dilewati dengan baik tanggal 26 Maret gitu kan. Bahkan tanggal 27-nya di hari bursa juga sempat ada dorongan teman-teman dari bawah. Nah, kalau teman perhatikan harusnya secara TA teman-teman, secara TA harusnya up teman-teman ya, karena sudah melewati satu bukit. Tetapi kalau lihat perhatikan teman-teman dari MA-nya masih menuju ke bawah, MA10 ataupun MA20-nya. Nah, kita akan cek untuk 15 menitan teman-teman ya. Untuk 15 menitan apakah akan terjadi sesuatu gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman di sini nih. Ada area yang namanya gap teman-teman di sini nih. Nah, ada loncatan di sini. Loncatan sangat tinggi juga teman-teman ya. Di tanggal 25 ya, jam 9 dia langsung loncat. Dem. Nah, biasanya adalah setiap gap harus ketutup teman-teman ya. Cuma ada gap juga sedikit di sini di angka 6.163 sama di angka 6.242,57 poin teman-teman ya. Mungkin itu berdasarkan yang saya lihat teman-teman, berdasarkan lukisan market maker seperti ini. Dan ingat setiap gap itu harus tertutup teman-teman ya. Apalagi MA200 pun kalau secara 15 menitan ya masih menuju ke bawah. Kita kembalikan lagi ke teman-teman ke satu harian ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk satu harian ya. Kalau menurut saya teman-teman ya, ini kan net foreign nih tanggal terakhir ya. Ini 4 pilarnya, BBRI, BMRI, terus BBNI, minus BPCA ya, BPCA dia kena itu enggak? Ada pengambilan enggak BPCA? Saya lupa lagi teman-teman ya. BPCA, kita cek dulu BPCA ya. Apakah ada pengambilan dari foreignnya apa enggak? Ya, foreign juga masih ngambil cuma 1,2 miliar aja. Kita kembalikan lagi ke IHSG. Artinya 4 pilar bank ini ada pungutan dari seorang bandar foreignnya ya. Nah, ketika terjadi tanggal 18 Maret teman-teman ya, ketika terjadi drama ini, perhatikan bandar foreign betul dia ngejual sampai ke area 2 miliar 2 triliunan teman-teman ya. IHSG kita turun dan terjadi lagi penurunan ya di apa namanya di angka sekitar 2,9 triliun ya, dan terjadi lagi di sini pun. Nah, kalau terjadi di sini tapi tidak terjadi pembuangan daripada bandar foreign secara signifikan di sini teman-teman tanggal 24-nya.
Apakah besok akan terjadi lagi? Saya pikir gini teman-teman ya, kalau menurut saya ya, apabila Foreign itu tidak melakukan aksi lagi, berarti cenderung baik-baik aja ya. Bahkan ketakutan-ketakutan itu pun yang dibentuk teman-teman berdasarkan bursa global katanya gitu kan, lagi pada turun terus, informasi dari teman-teman kita. Berdasarkan berita-berita juga, perhatikan teman-teman ya, berita-berita sudah mulai berkeliaran ya 5 jam yang lalu teman-teman ya. Tuh IHSG rawan anjlok dan trading hard imbas tarif impor Trump. Terus ya, IHSG potensi trading hard lagi pada perdagangan Selasa. Efek kebijakan tarif impor, intinya bumbu-bumbu biar penyedap rasanya enak teman-teman ya. Itulah menjadi bumbu teman-teman ya. Nah di sisi lain teman-teman, ketika terjadi penurun yang signifikan waktu tanggal 18 Maret ya, terjadilah keputusan OJK untuk istilah buyback saham tanpa ada RUPS, dan besoknya terjadilah kenaikan yang lumayan teman-teman ya. Tapi masih ada pembuangan dari seorang bandar Foreign sampai hari terakhir tanggal 21 Maret itu si bandar Foreign tetap ngejual teman-teman ya. Jadi keputusan untuk terjadi lagi, apakah bisa terjadi lagi? Kalau saya perhatikan teman-teman, jadi pungutan dari bandar-bandar Foreign sudah mulai lumayan. Nah di sini teman-teman nih, saya sudah hitung eh, ketika masuk kan 3 hari teman-teman ya, terjadilah 3,2 triliun. Dibanding pengeluarannya, dia lebih sedikit ya. Jadi pengambilan seorang foreign sudah mulai besar teman-teman, 3, artinya foreign sudah mulai masuk di IHSG kita. Tinggal bagaimana foreign ini mau enggak gitu kan ngejual lagi sahamnya gitu kan. Karena kalau terjadi penjualan lagi yang secara signifikan karena berita-berita atau bumbu-bumbu penyedapnya, bisa jadi mungkin terjadi lagi penurunan karena berdasarkan TA pun masih ada posisi untuk bisa ke bawah karena belum bisa mencapai harga PR-nya di angka 5.700, di sekali itu ada gap. Terus berdasarkan tadi diperiksa 15 menitan pun ada terjadi gap di situ teman-teman yang harus ditutup teman-teman. Biasanya kalau gap itu harus ditutup. Kenapa harus tutup? Karena mereka PR, itulah PR mereka teman-teman ya. Kalau besok terjadi ya mungkin teman-teman bagi yang retail, teman-teman retail kita ya, perhatikan teman-teman ketika ada berita ini. Nah, tanggal 25 teman-teman, 25 Maret terjadilah berita ini dan menyatakan istilah Mr. L ini, Mr. ini memborong saham yang salah satunya itu adalah penopang IHSG kita teman-teman. Jadi ini dimanfaatkan sama Mr. L, LKH gitu ya untuk memborong saham-saham istilah yang berfundamental baik dan berada dalam posisi turun. Nah, seperti teman-teman kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan gitu ya dari orang-orang yang seorang investor teman-teman ya, belilah ketika ketakutan itu berada di dalam bursa teman-teman. Artinya apa? Artinya biar orang lain takut maka seorang investor akan membeli. Karena apa? Kejatuhan IHSG itu sudah lama teman-teman ya, dari tanggal 24 Oktober aja sudah mulai terus dijual-jual sama istilahnya sama Foreign, tetapi 3 hari terakhir pengambilannya sampai 3,2 triliun teman-teman ya. Nih lihat ya, itu yang berdasarkan saya hitung. Jadi untuk terjadinya itu bisa aja terjadi kalau yang saya lihat berdasarkan TA teman-teman ya. Jadi saya tidak melihat dari beritanya, saya hanya melihat mungkin kata kata teman kita ada yang mainnya kurang jauh katanya. Betul teman-teman, saya mainnya kurang jauh. Kenapa? Karena saya bercokol hanya di lukisan market maker aja teman-teman ya. Istilahnya gini teman-teman ya, mau berita apapun teman-teman terlukis jelas di sini teman-teman, terlukis jelas di sini. Mau ada istilahnya buyback saham terjelas terlukis di sini. Contohnya ketika terjadi buyback sama saham-saham Mr. PP, ada terjadi akumulasi dari bandar lokalnya, ya. Terus ada terjadi kejatuhan dan terjadilah penjualan daripada bandar Foreign, teman-teman ya. Sampai 2,7 triliun, bahkan si OJK aja sampai mengeluarkan istilah dektrit gitu ya. Dektrit OJK ya untuk menyetujui kebijakan buyback yang disarankan sama konglomerat di bursa kita atau sebagai penopang juga gitu kan, Mr. Pepe dan lain sebagainya gitu, Mr. Aguan juga gitu kan. Dia pingin istilahnya buyback saham itu tanpa RUPS, jadi tidak menunggu lama lagi. Maka keluarlah kebijakan ini teman-teman ya,
selama 6 bulan ke depan, teman. Jadi jaraknya 6 bulan ke depan itu boleh buy saham tanpa RUPS. Mungkin setelah 6 bulan ke depan akan dikaji lagi, teman-teman ya. Intinya dikabulkanlah permintaan dari seorang konglomerat untuk mengambil saham-sahamnya tanpa ada RUPS, teman-teman ya. Nah, mungkin ini juga ada strategi mereka, teman-teman ya. Ini ya strategi foreign juga gitu kan. Biar apa? Biar buangan-buangan saham mereka itu ada yang nerima, teman, ada yang nambung. Soalnya waktu di sini penjualan begitu banyak, teman-teman ya. Hanya sedikit yang menampungnya. Jadi menjadikan kesulitan teman-teman untuk menjual, maka dia menjual secara pelan-pelan ya. Andai kan bisa menjual, ada yang nerima sampai triliunan, mungkin sebentar aja ya segi jatuh, teman-teman ya. Tapi karena yang nerimanya adalah mungkin dari kalangan apapun itu, teman-teman ya, bandar-bandar lokal ataupun yang lainnya, atau investor-investor retail yang punya duit besar, cenderung sedikit, teman-teman. Jadi dibuangnya cenderung lama-lama, teman-teman. Itu menurut pandangan saya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau besok akan terjadi lagi seperti yang diberitakan malam ini gitu ya. Misalkan ini terjadi apa namanya, direkamnya malam, teman-teman ya. Apakah akan terjadi, teman-teman? Saya pikir sih gini, teman-teman ya. Kalau seorang retail, teman-teman ya, kalau kata LKH aja ya, seorang Warren Buffett-nya Indonesia gitu kan, berani ngambil saham BBRI di harga sekarang gitu kan. Karena beranggapan bahwa BBRI ini sudah mulai murah, teman-teman. Apalagi penurunnya sudah sangat signifikan gitu kan untuk BBRI ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, BBRI ini sudah turun berapa persen, teman-teman ya. Kalau kita tarik, teman-teman, dari garis penurunannya di sini, teman-teman ya. Nah, kita garis pucuk di sini aja nih. Sekitar berapa persen nih? Sekitar 39%, teman-teman ya. Artinya sudah sangat dalam juga, teman-teman, untuk BBRI ini turunnya. Bahkan kalau bukan dari sini nih. Nah, ini dari yang tertingginya, kita cek dari yang tertingginya berapa persen dia turunnya. Sorry ini saya belum tarik yang tertingginya, teman-teman ya. Nah, kita tarik yang tertingginya di sini. Berapa persen dia penurunannya? Udah 47%-an, teman-teman ya. Kurang lebih sebetulnya, teman-teman ya. Semenjak dia di harga pucuknya nih, sampai kemarin di bottomnya di angka 3.300 sudah mulai turunnya, sudah banyak banget. Makanya LKH aja berani gitu ngambil. Apalagi di sini sudah terlihat jelas di sini, teman-teman, untuk saham-saham BBRI sudah mulai istilahnya diakumulasi sama bandar lokal dan asing, teman, selama 3 hari, dan pengambilannya aja tidak sedikit, teman-teman ya. Apalagi IHSG ini sudah mencapai 3,2 triliun gitu kan, teman-teman, pengambilannya. Ya walaupun teman-teman istilahnya turun-turun dikit ya, IHSG wajar lah, teman-teman ya. Itu pun adalah salah satu dari strategi, teman-teman ya. Dan teman-teman tahu sendiri ketika IHSG kita jatuh, teman-teman ya. Kita jatuh yang sangat dalam, teman-teman. Dia itu reboundnya enak, teman. Perhatikan ketika jatuh di sini ya. Nih, jatuhnya sangat dalam sekali, teman-teman, di sini. Dan lihat mantulnya, boom ya, langsung bisa melebihi area istilahnya tertingginya, bahkan membuat harga tertinggi baru, teman-teman. Maka saya pengen kalau si HSG jatuhnya dalam banget, malahan, teman-teman ya, bukan hanya di angka 5.000, ke 4.000 sekalian, teman, ke sini, ke 5.300 ataupun ke angka istilahnya di bawah banget, teman-teman, di sini ya. Pengen ke sini aja, teman-teman, ya, ke 4.000 nggak jadi masalah, teman-teman, karena semakin IHSG dalam, teman-teman, maka pantulan itu akan lebih bagus lagi, teman-teman ya. Nih, perhatikan sini, teman-teman, kita jatuh. Di sini padahal di sini jatuhnya tidak terlalu lama, teman-teman ya. Dibandingkan dengan istilahnya tahun sekarang gitu kan, dari sini nih. Januari sampai bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret, cuma 3 bulan aja, teman-teman ya. Untuk tahun 2020 itu malahan cuma 3 bulan aja. Kalau sekarang mungkin di sini banyak yang nerima gitu, teman-teman ya. Makanya kenaikan juga, pas kenaikan sangat signifikan sekali. Tapi kalau di sini sampai berbulan-bulan kan, teman-teman, penurunannya ya sehingga kita ini. Kalau teman perhatikan gitu ya. Ya, sampai berbulan di sini, mulai sini. September, dan mulai September, Januari, Februari, Maret, April, sampai 5 bulan, biasanya 3 bulan, sekarang 5 bulan. Berarti kan sudah sangat sangat lama sekali jatuhnya, teman. Jadi si Mister LKH aja berani ngambil, teman-teman, karena beranggapan bahwa saham-saham yang berfundamental baik sekarang lagi posisi di bawah bawah banget. Bahkan
ketika rasa ketakutan sama teman-teman kita gitu kan yang takut istilahnya, terjadi penurunan lagi bagi seorang investor, teman investor sejati, yaitu semakin kesempatan untuk diambil lagi gitu kan. Nah, itu pandangan saya teman-teman. Jadi sebagai retail apakah harus diam saja atau tidak, itu tergantung sama teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman sebagai investor sejati ya ini saatnya teman-teman, saat-saatnya, emiten-emiten yang dijatuhkan yang terhubung dengan IHSG ya saatnya ada pengambilan gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ya, cenderung takut, ya udah diam aja gitu, lebih baik diam aja gitu untuk menyaksikan bagaimana andaikan jatuh itu, andaikan jatuh teman-teman, andaikan jatuh gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk pandangan saya soal IHSG kita gitu ya. Soalnya kalau dari pungutan teman-teman ya, kalau dari pungutan seorang bandar, foreign cenderung dia bagus teman-teman ya, bagus malahan, 3 hari aja sudah ngambil 3,2 triliun gitu kan. Secara TA pun, secara apa namanya, secara candle gitu ya, dia sudah mampu melewati area, istilahnya area puncak sebelumnya. Tetapi hanya secara TA aja teman, secara istilahnya secara MA aja, si apa namanya, si IHSG ini masih menuju ke bawah teman-teman, dan berdasarkan tadi yang cek 15 menitan pun masih terjadi gap teman-teman. Mungkin akan koreksi, mungkin kalau lebih baik sih dia koreksi sebentar teman-teman ya, mungkin ke area 6.300 untuk koreksi wajar lah teman-teman. Tapi untuk istilahnya untuk trading hard ya, istilahnya apa ya, saya pinginnya sih jatuh lagi teman-teman. Kalau saya pinginnya jatuh lagi gitu kan. Biar apa? Biar teman-teman yang, hobi dengan saham-saham yang berfundamental baik yang terhubung dengan IHSG kan bisa ngambil lagi lebih lebih murah lagi gitu kan, bisa ngambil, eee, sahamnya lebih banyak lagi gitu kan teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya, itu menurut saya teman-teman. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, terjadi pengambilan dari seorang market maker foreign, sekitar 3,2 triliun, dan secara MA pun sudah melewati, secara candle sudah melewati gunung terkecilnya gitu kan. Cuman secara MA aja teman-teman yang masih menuju ke bawah. Artinya ini harus dikoreksikan sebentar biar si MA-nya sudah mulai, lurus teman-teman ya. Mungkin nanti kalau lurus enak untuk ditaikin ya. Tapi kalau dia ke bawah lagi ya, karena saya juga punya tahanan di angka, 5.700 teman-teman ya. Ini untuk si IHSG kita teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan, dengan informasi yang saya dapat teman-teman ya, dari 3 hari ini, CAC kita sih lebih baik tidaklah, walaupun istilahnya, berita-berita dari asing teman-teman ya, kecuali kalau memang asing sudah mulai ketakutan di IHSG kita ya otomatis akan keluar lagi gitu kan. Makanya, keluarkanlah berita-berita positif tentang investasi di Indonesia, teman-teman. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu banyak, peraturan yang dibikin, teman-teman. Bahkan harusnya bikin peraturan yang melonggarkan aturan-aturan untuk market maker gitu kan. Biar si IHSG ini itu berjalan dengan baik lagi. Jangan sampai si IHSG kita ini gitu kan, ditopang dengan peraturan-peraturan yang cenderung merugikan daripada seorang market maker. Ya kalau ditakut-takuti dengan peraturan yang sangat ketat gitu kan, ya akan larilah teman-teman, market maker asingnya, untuk menggerakkan IHSG kita ya. Oke teman-teman, itulah mungkin, pendapat saya teman-teman soal, istilah yang teman-teman pertanyakan gitu ya, soal si IHSG kita. Jadi terserah teman-teman ya, kalau teman-teman istilahnya mau, seorang seorang investor ya harusnya teman-teman harusnya bisa ngambil lagi ketika tidak ke bawah gitu, malah itu jadi kesempatan gitu. Ketika orang lain ketakutan, ya teman-teman pasti masuk gitu lah ya, harusnya sudah masuk. Tapi kalau teman-teman emang takut, ya udah diam aja lah. Apalagi ya, kalau yang punya, istilahnya sahamnya, ya udah santai aja teman-teman. Setiap ada kejatuhan teman-teman, dia akan bangkit kembali kok teman-teman, berdasarkan, pengalaman atau sejarahnya pun seperti itu ya. Jatuh di harga berapapun dia pasti akan kembali lagi. Secara lambat laun ataupun cepat dia akan balik lagi. Bahkan dia itu akan menyentuh harga tertinggi yang baru. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman ya. Kita buktikan aja teman-teman sejarahnya. Setiap ada kejatuhan yang dalam pasti dia akan, berusaha untuk mendapatkan harga tertinggi baru. Mereka juga sudah banyak duit teman-teman, mereka juga sudah banyak duit dari penjualannya. Ya otomatis kalau sudah banyak duit selesai dengan PR-PR-nya, ya mereka harus mengerjakan, pekerjaan yang baru teman-teman. Apalagi ini perwuran IHSG aja sudah sekitar lama teman-teman ya.
Biasa 3 bulan sekarang diturunin sampai 5 bulan gitu kan teman-teman. Padahal ini, istilah kejadiannya hanya ya perang tarif aja, kalau kecap-kecapnya ya hanya perang tarif aja teman-teman ya. Yang intinya sebenarnya ketika, IHSG jatuh ya tahu-tahu tahu sendiri teman-teman ya, yang satu dipengaruhi waktu terjadi penurunan di sini ya, terjadi dipengaruhi sama foreign yang, jualan yang sangat signifikan teman-teman ya, di angka 2,9 triliun, dan satu lagi dipengaruhi karena, isinya konglomerat yang ingin buyback sahamnya, tanpa RUEPS. Makanya dikabulkan, terjadilah kenaikan teman-teman. Bahkan ketika penurunan yang kedua kali ini pun, terlihat jelas di sini ya, walaupun dia istilahnya turun dalam teman-teman, tapi di sini ternyata foreign tidak melakukan penjualan yang signifikan ya. Bahkan besoknya aja Foreign-nya cenderung ngambil aja, saya pikir ini lebih baik, bukan lebih baik, teman-teman, saya pikir sini Foreign sudah mulai percaya deh sama IHSG kita teman-teman ya. Karena kalau melihat dari pungutannya sudah mulai besar 3,2 triliun teman-teman ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Salam terang untuk keluarga di rumah dan ciao.